Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pelajar, para mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita jumpa kembali dalam rangka menyampaikan bagaimana menjadi pembelajar muslim yang cerdas di era merdeka belajar. Akan saya sampaikan 7 kunci sukses merdeka belajar. Kawan-kawan semua dan saudara-saudara, adik-adik mahasiswa, pelajar yang dirahmati Allah. Sungguh kita baru saja mendengar bagaimana kebijakan pemerintah yang mendorong terciptanya merdeka belajar di era digital. Mas Menteri Mas Nadiem Makarim mendorong betul terciptanya merdeka belajar. Lantas, bagaimana cara melakukannya? Saya yakin di antara kita masih ada beberapa yang galau, belum paham bagaimana sih merdeka belajar? Caranya bagaimana? Apa bisa? Saya kira ini catatan yang sangat menarik. Dan saya akan mengupas tuntas bagaimana kita menjadi sukses dalam melaksanakan merdeka belajar. Ikuti terus, jangan kemana-mana. Adik-adik mahasiswa, para pelajar yang berbahagia. Merdeka belajar itu adalah konsep dari apa yang kita sebut sebagai learning happiness. Bahwa belajar itu perlu sebuah kebahagiaan. Rasa bahagia, rasa senang untuk belajar. Bukan terpaksa, bukan tertindas, bukan terpressure, tapi dengan senang, antusias, semangat, penuh kebahagiaan. Maka merdeka belajar adalah bagaimana menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dengan cara merdeka berpikir. Orang didorong untuk merdeka, untuk bebas berpikir sesuai dengan passionnya. Para mahasiswa belajar sesuai dengan passion dia mau kemana dan menjadi apa. Maka ada 7 kunci sukses. Bagaimana kita bisa menjadi pembelajar muslim yang cerdas di era merdeka belajar. Apakah itu? Yang pertama, tentukan tujuan belajar Anda dan luruskan niat. Saya kira ini komponen penting bahwa dalam belajar pertama adalah menentukan tujuan belajar dan luruskan niat adalah satu paket yang tidak terpisahkan. Meluruskan niat, ya tentu karena niat yang buruk akan mendapatkan hasil yang tidak baik. Bahkan kata Rasulullah Muhammad SAW yang dikutip dalam kitab Ta'limul Muta'alim, beliau menyatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sesuatu amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kam min amalin yatasawwaru bi suratin a'malid dunya wa yasiru bi husnin niyat min a'malil akhirah wa kam min amalin yatasawwaru bi suratin a'malil akhirah thumma yasiru min a'malid dunya bisu'in niyat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, banyak amal perbuatan yang itu adalah amalan perbuatan dunia, kemudian itu dicatat sebagai amal yang baik, sebagai amal akhirat oleh karena bihusnin niat, karena bagusnya niat. Dan juga banyak amal-amal yang itu seharusnya adalah perbuatan yang dicatat sebagai amal akhirat, tetapi karena jeleknya niat itu dicatat sebagai amal
dunia semata yang tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat sekalian, sungguh sangat merugi. Sama-sama berbuat, sama-sama beramal, maka apapun amal kita, mestinya kita harus mencatatkan investasi kita untuk kepentingan di akhirat nanti. Sahabat muslim, setelah meluruskan niat, kita juga menentukan targetnya. Targetnya kita mau jadi apa, tujuan kita? Apakah Anda itu belajar mau menjadi insinyur sipil? Anda belajar mau menjadi insinyur elektro? Anda mau belajar menjadi seorang ahli keuangan? Anda mau belajar menjadi seorang ahli di bidang manajemen sumber daya manusia? Anda ingin ahli di bidang teknologi rekayasa, di bidang pertanian? Anda ingin belajar yang tujuannya Anda ingin menjadi seorang pebisnis di bidang pertanian, atau pebisnis di bidang teknologi informasi, atau bahkan Anda belajar mau jadi programmer, menjadi IT analis, menjadi project manager, menjadi desainer. Itu semua akan menentukan sekali bagaimana Anda harus belajar. Jadi setelah Anda menentukan tujuan belajar Anda, maka Anda sudah bisa membayangkan bagaimana Anda bisa mencapai itu. Bagaimana caranya kita akan mencapai menjadi seorang programmer? Maka itu adalah kunci yang pertama. Kemudian kunci yang kedua. Kunci yang kedua adalah temu kenali calon user Anda. Calon pengguna Anda. Siapakah calon pengguna Anda? Anda mau bekerja di mana? Apakah di lembaga pemerintah, di lembaga sosial, pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian lembaga, atau bahkan Anda ingin jadi pengusaha? Usernya siapa? Kalau jadi pengusaha, usernya bisnis atau usernya adalah end user, retailer. Ini akan menentukan. Anda ingin menjadi programmer dan penggunanya siapa? Misalnya Anda ingin menjadi programmer, penggunanya perusahaan di bidang otomotif, atau penggunanya di bidang telekomunikasi. Maka Anda harus mempelajari mereka biasanya menggunakan bahasa apa. Itu penting. Kenali bagaimana perilaku dari user dan update terus dinamika permasalahan calon user Anda. Misalnya saja, kalau Anda ingin menjadi programmer, sekarang bahasa programmer yang lagi ngehits apa saja ya? Oh, ternyata sekarang yang lagi banyak ngehit adalah bahasanya Python, menggunakan bahasa Java, JavaScript, PHP, dan lain sebagainya. Maka tentu Anda harus menentukan Anda ingin mempelajari yang mana. Baik, sahabat sekalian, sekarang kunci yang ketiga. Kunci yang ketiga adalah temukan guru, coach, atau mentor yang tepat. Kunci sukses seorang pembelajar adalah menemukan calon mentor yang tepat, calon guru yang tepat, yang kompeten sesuai dengan passion Anda. Dalam kitab Ta'limul Muta'alim juga disebutkan salah satu kunci sukses adalah dalam belajar adalah adanya wa irsyadi ustadi, adanya pengajaran seorang guru ataupun mentor. Adik-adik mahasiswa dan para pelajar, guru kita belum tentu adalah persis menjadi apa yang kita bayangkan. Tetapi guru kita bisa jadi adalah kumpulan puzzle-puzzle dari apa yang kita harapkan. Ada guru kita yang ahli di bidang X, di bidang Y, di bidang Z. Sementara kita ingin mengkombinasi antara X, Y, Z dan kita mengambil dari mereka. Ini juga salah satu merdeka belajar.
Maka dalam konteks menentukan guru ini, mahasiswa sekarang dibolehkan mengambil mata kuliah, mengambil blok mata kuliah dari prodi lain, dari fakultas lain. Saya seorang programmer, saya seorang ahli IT, tapi saya ingin mengembangkan aplikasi IT di bidang finance untuk kepentingan perbankan, maka saya harus mengambil mata kuliah finance dan perbankan di Fakultas Ekonomi. Saya adalah seorang ahli IT, atau saya ingin menjadi ahli IT yang nantinya penggunanya adalah lembaga pendidikan yang akan mengembangkan bagaimana teknologi pendidikan, maka kita mesti mengambil bagaimana konsep proses bisnis pendidikan itu di Fakultas Pendidikan. Kalau Anda juga ingin menjadi ahli IT yang ingin mengembangkan bagaimana proses transaksi logistik barang hasil produk pertanian, bisnis di bidang pertanian, maka Anda juga harus mengambil bagaimana proses bisnis perdagangan barang-barang pertanian di Fakultas Pertanian. Itulah Merdeka Belajar. Anda menentukan Anda ingin menjadi apa sejak sekarang. Anda ingin menjadi apa? Maka tentukan guru dan sumber belajar Anda secara tepat sesuai dengan passion Anda. Adik-adik yang dirahmati Allah. Yang keempat, kunci sukses yang keempat adalah temukan teman komunitas yang tepat mendukung profesi Anda. Jangan cari teman yang tidak mendukung. Jangan cari teman yang membuat Anda gagal. Tapi cari teman yang punya arah, punya passion yang hampir mirip dengan Anda. Anda bisa bergabung dengan komunitas virtual, apakah itu di media sosial dan lain sebagainya. Bisa di Facebook, bisa di komunitas-komunitas lainnya. Ya, Anda harus bisa memilih teman yang tepat. Apa kata para alim? Kata Syekh Az-Zarnusi di dalam kitab Ta'limul Muta'alim itu adalah wa in kana dza syarim fajanibhu sur'atan wa in kana dza khairin faqarinhu tahtadi. Jika ada teman yang jelek, maka jauhi. Jika ada teman yang bagus, dekati. Kita ajak berteman. Ini adalah konsep bagaimana kita memilih teman yang mendukung Anda. Apalagi era virtual, maka pilihlah teman yang nge-add Anda, yang Anda add juga adalah yang sesuai dengan passion Anda. Kecuali berbeda lain, kecuali ceritanya berbeda, tujuannya berbeda. Kalau kata Gus Baha, kalau kita ingin berteman, pilih yang baik. Tapi kalau kita ingin mengajak orang untuk menjadi baik, ya kita tidak usah. Siapapun bisa berteman dengan kita. Tetapi temu kenali potensi Anda. Kira-kira Anda mau kemana? Kemudian kunci sukses yang kelima. Be smart subscriber. Saya kira ini sekarang lagi ngetren ya. Banyak konten kreatif yang berkembang di media digital ya, di YouTube ya. Banyak podcast yang berkembang. Tentu Anda harus menjadi seorang wisdom subscriber. Siapa yang mesti Anda subscribe? Maka Anda harus membuat peta jalur belajar Anda. Dan Anda menggambar podcast mana yang layak dan mendukung belajar Anda. Anda ingin memiliki kompetensi apa? Kompetensi manajerial, kompetensi leadership, kompetensi communication skill, kompetensi teknis di bidang profesi yang Anda inginkan, maka tentu Anda harus mensubscribe para pendahulu yang menurut Anda bisa menjadi contoh atau bisa menjadi pengaya atas pengetahuan yang harus Anda miliki. Bahkan skill. Menjadi seorang programmer, Anda langsung bisa belajar. Apa saja sudah ada. Menjadi seorang financial planner, juga sudah ada.
Jadi tidak susah belajar di era Merdeka Belajar. Adik-adik mahasiswa yang dirahmati Allah, jangan lupa setelah kita belajar, kita sudah menentukan apa yang harus kita pelajari, kita sudah menentukan sumber belajar, tetapi jangan lupa di era Merdeka Belajar untuk membuat logbook dokumentasi capaian pembelajaran Anda. Membuat logbook adalah sangat penting karena ini bagian dari evaluasi dosen, guru Anda, sampai di mana capaian Anda. Anda belajar apa, berapa lama. Logbook adalah semacam catatan aktivitas harian. Hari ini jam berapa, melakukan apa, belajar apa, tentang apa, sumbernya apa yang sudah Anda capai. Cukup itu saja. Yang penting Anda catat setiap hari. Itu adalah bukti Anda telah belajar. Namanya Merdeka Belajar. Dan Anda adalah pembelajar mandiri. Dan yang terakhir, yang ketujuh, saudara-saudara sekalian, jika dimungkinkan, Anda harus membuat evidence atas capaian belajar Anda. Apa itu bentuk evidence? Apa itu bukti? Evidence itu adalah bukti. Bukti atas capaian pembelajaran Anda. Bukti atas capaian pembelajaran ini Anda bisa gunakan, Anda bisa bubuhkan ke dalam tulisan Anda yang Anda publikasikan. Apakah di jurnal ataukah di blog pribadi Anda, dalam bentuk artikel dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu bukti pembelajaran Anda. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda bisa bentuk dokumentasi dalam bentuk audio visual. Anda bisa menjadi konten kreator juga. Anda bikin konten kreatif yang ini dijadikan sebagai bukti kompetensi capaian pembelajaran Anda. Anda datang ke guru Anda, ke dosen Anda, Pak, saya hari ini sudah belajar tentang data mining, misalnya kalau Anda adalah programmer. Anda hari ini sudah mencapai capaian pembelajaran data mining. Anda buktikan, ini Pak, saya sudah bisa bikin, menjelaskan, dan membuat karya tentang data mining yang saya videokan. Ini buktinya. Ini adalah evidence. Dan ini akan menjadi tren. Ingat, saudara-saudara sekalian, para adik-adik semuanya. Persatuan Insinyur Indonesia memberikan pengakuan atas pengalaman belajar para engineer itu dengan metode RPL, rekognisi pembelajaran lampau. Begitu juga dengan pendidikan profesi yang sekarang diselenggarakan di UGM, di ITB, di berbagai macam perguruan tinggi di Indonesia, itu juga menggunakan metode RPL. Jadi ini saya kira akan menjadi tren baru juga dalam rangka penyelenggaraan konsep Merdeka Belajar. Artinya mahasiswa, pelajar bisa belajar secara mandiri dengan kurikulum yang sudah ditargetkan. Dia bisa menentukan kurikulumnya sesuai dengan passionnya menjadi apa. Dan dia bisa mencatat capaian pembelajarannya yang itu bisa dibuktikan. Dan bisa dinilai oleh coach atau mentor atau guru yang sudah ditentukan sebelumnya. Jadi mulai sekarang, start now. Kita mulai membuat satu dokumentasi pembelajaran atas capaian apa yang sudah kita pelajari. Karena ini sangat penting adalah untuk membuktikan bahwa kita sudah mencapai kompetensi tertentu. Dan satu lagi yang sangat menarik, adik-adik sekalian. Kalau kita bisa membuat sebuah dokumentasi pembelajaran yang itu bisa kita gunakan sebagai bukti, misalnya kalau kita mau melamar kerja atau calon user kita, calon klien kita sebagai engineer misalnya, Anda bisa apa? Saya bisa merancang jembatan panjang. Saya bisa merancang gedung tinggi atau high-rise building. Saya bisa membuat aplikasi dengan bahasa Python. Saya bisa membuat aplikasi dengan bahasa Java. Saya bisa membuat aplikasi web. Saya membuat aplikasi Android. Buktinya apa? Buktinya saya sudah mendokumentasikan dalam channel YouTube saya. Saya kira itu menarik. Dan ini adalah tren baru cara belajar Anda. Maka saya menghimbau kepada saudara-saudara sekalian, adik-adik mahasiswa, mulai dari sekarang kita membuat dokumentasi atas capaian belajar kita. Ini adalah bukti sebagai
salah satu bukti sebagai mahasiswa merdeka belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bagi adik-adik SMA atau MAN dan SMK yang baru lulus. Jika ada kesempatan, mari kita tingkatkan belajar dan lanjutkan belajar kita di perguruan tinggi. Secara umum, perguruan tinggi di Indonesia kurikulumnya hanya melihat dari sisi dunia usaha dan industri atau DUDI untuk menentukan kebutuhan pendekatan kurikulum yang terbentuk dalam SKKNI. Akan tetapi, berbeda dengan Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta. Sebagai basis untuk menyusun kurikulum, UNU Yogyakarta menggunakan pendekatan kurikulum yang mengacu SKKNI dan juga melihat kebutuhan jamaah Nahdlatul Ulama. Pada program studi informatika khususnya, sebagai prodi pencetak sumber daya manusia atau SDM IT di bidang data science, sistem informasi enterprise, network, security, dan intelligence system, kita akan menjembatani kebutuhan jamaah dan dunia usaha dan industri atau DUDI, atau dengan kata lain sebagai bridging atau menjembatani antara teori dengan kebutuhan usaha dan industri untuk melakukan kontekstualisasi serta menyediakan pendekatan laboratorium sosial atau labsos yang berbasis jamaah. Di sini, para santri atau mahasiswa akan diajak untuk terlibat langsung dalam proyek-proyek untuk mencarikan solusi yang inovatif atas permasalahan sosial atau jamaah, serta akan memberikan nilai tambah bagi kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bertanah air, khususnya bagi jamaah Nahdlatul Ulama. Ayo kuliah di Informatika UNU saja untuk masa depan yang lebih baik.